Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Sumber bunyi memiliki intensitas bunyi sebesar 0,45 I saat diukur pada jarak 0,5 per pi meter. Berarti untuk yang 0,45 I ini adalah intensitas yang pertama, atau boleh kita tulis sebagai I1 ya. Oke. Kemudian jarak itu R ya, kita tulisin aja R1. Kita coba buat yang tebal deh. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kemudian sumber bunyi, jika sumber bunyi diukur pada jarak 0,75 per pi meter, berarti ini R yang kedua. Intensitas sumber bunyi menjadi berapa? Kayaknya terlalu tebal deh. Ini ngaruh nggak? Oh iya, ngaruh. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soalnya. Nah, yang pertama, kita ketahui bahwasannya persamaan untuk intensitas bunyi itu adalah I sama dengan P per A, di mana A itu adalah luas dari permukaan bola ya, yang bisa kita tuliskan menjadi 4 pi R kuadrat. Nah, kemudian ketika mengerjakan soal dengan konsep membandingkan antara dua buah keadaan, yaitu keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua, berarti kita hanya menggunakan besaran yang berbeda aja. Nah, semisalnya di sini ya jelas yang disebutkan berbeda itu adalah jaraknya, sehingga yang kita tulis itu ya, yang kita pakai itu adalah R kuadrat. Kemudian apa yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah intensitas, sehingga yang jelas I juga dipakai. Kemudian kita lihat bagaimana hubungan antara I dengan R kuadrat. Nah, di sini terlihat bahwasanya hubungan I dengan R kuadrat itu adalah berbanding terbalik, sehingga dapat dikatakan bahwa I itu berbanding terbalik terhadap R kuadrat, atau I adalah 1 dari 1 per R kuadrat, Nah, kemudian kita tinggal masukin aja ke persamaan ini. Oke, saya hapus dulu deh. Kok nggak mau ya? Oke, kebersamaan ini. I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Nah, oke, kok hilang? Jadi, persamaan ini datangnya dari sini. Caranya gini aja. Pokoknya kalau seandainya yang satu di bawah, berarti R1 kuadratnya, kalau I1-nya di atas, ya berarti R1 kuadratnya di bawah. Kalau I2-nya yang di bawah, berarti R2 kuadratnya yang di atas. Jadi kayak beda gitu posisinya. Nah, dia kan asal mulanya kan kayak gini nih, I1 per I2 itu R2 kuadrat. Nah, ingat ya, I2-nya di bawah berarti R2 kuadratnya di atas, kayak gitu. I1-nya di atas berarti R1 kuadratnya di bawah. Kan kayak gini ya bentuk awalnya. Kapus. Nah, bentuknya kayak tadi kan. Saya jelasin yang ini aja ya. Dia kan R1 kuadrat, R2 kuadrat. Nah, itu dia bisa diubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi kuadratnya itu dikeluarin gitu. Oke ya, semoga paham. Kita lanjut ke perhitungannya.
Nah, di sini tinggal masukin aja sih nilainya. I1 0,45i. Kemudian I2 yang ditanyain. Kemudian masukin R2-nya 0,75 per pi. Kemudian, nah di sini kan dia pakainya baginya itu per, ya kan. Nah, ini diganti menjadi bagi versi yang ke samping, dan itu sama aja sih sebenarnya ya. Dan malahan lebih enak lihatnya kayak gini ketimbang kalau seandainya kita nulisnya ke bawah itu kayak tingkat-tingkat banget panjang ke bawah. Jadi ini kan kayak gini 0,75 per pi dibagi berapa 0,5 per pi. Nah, itu terlalu ribet ya, terlalu rumit lihatnya, lebih enak kayak gini, dan maknanya sama aja sih gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini setelah dari sini dia akan menjadi seperti ini, 0,75 per pi kan dibagi, kalau bagi ingat jadinya kali, ini dalam kurung ya, pi dibagi 0,5, jangan lupa dikuadratin. Nah, pi dengan pi nya kamu coret jadinya kayak gini. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang ini disederhanain. Caranya adalah dengan sama-sama dibagi 0,25 ya. Ini dibagi 0,25 dapatnya 3, 0,5 dibagi dengan 0,25 dapatnya 2 gitu. Kemudian tinggal dikuadratin aja nih, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Terakhir tinggal kamu kali silang. Ini dikali yang ini juga ya. Nah, ntar jadinya kayak gini. Berarti 4 I2 sama dengan 0,45i dikali 4. Nah, kayak gitu. Ntar baru salah 9 ya, bukan 4, sorry 9. Ntar baru 9 nya pindah ruas jadinya kayak gini. Nah, kamu tinggal hitung aja ya, kalau kamu mau detail kamu hitung aja ini berapa, kemudian baru dibagi 9, dapatnya itu 0,2i, berarti yang A ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3, sebuah sumber bunyi memiliki intensitas sebesar 10 pangkat minus 4 watt per meter persegi. Nah, intensitas itu dilambangkan dengan I. Jika intensitas ambang bunyi 10 pangkat minus 12, nah itu berarti I0. Taraf intensitas 100 sumber bunyi, 100 berarti banyaknya sumber bunyi ya, N, yang digunakan bersama berapa. Nah, di situ dia menanyakan berapa PI untuk 100 sumber bunyi. Nah, di sini kita bisa hitung nanti dengan persamaan TI0 ya, ditambah 10 log N. Nah, TI0 itu adalah taraf intensitas untuk satu sumber bunyi aja. Nah, karena kita nggak tahu berapa nilainya, kita harus hitung dulu. Oke, kita hitung dulu ya. Nah, di sini ngitung TI0-nya pakai persamaan 10 log I per I0. Nah, tinggal masukin aja nilai yang tadi I dan I0-nya. Kemudian ini dibagi dapatnya 10 pangkat 8. Nah, ini jadinya kan 10 dikali 8. Nah, caranya kayak gini. 10-nya tetap. Kalau log 10 pangkat 8 itu nanti simpelnya gini aja. Log 10-nya hilang ya, tinggal angka pangkatnya aja, berarti 8 kayak gitu. Nah, tinggal dikali dapatnya adalah 80 desibel. Nah, setelah kamu dapetin tuh nilai dari TI0-nya, tinggal cari nilai taraf intensitas untuk 100 sumber bunyi. Pakai persamaan yang udah saya bilang tadi. Kemudian tinggal masukin ya, ini ke sini. 10 log N-nya 100. Nah, 100 itu harus kamu ubah menjadi 10 pangkat N ya. Karena 100 itu nolnya kan ada 2.
Berarti n itu angkanya juga 2 sesuai dengan jumlah dari nolnya. Berarti 10 pangkat 2 kayak gitu. Kemudian ya, ini kan jadinya 10 dikali log 10 pangkat 2. Nah, caranya sama kayak yang tadi. Dia jadinya yang ini ya, 10 dikali 2. Gitu. Jadi 80 ditambah 10 dikali 2, dapatnya ini. 80 ditambah 10 kali 2 kan 20. Nah, gitu ya. Tinggal dijumlah aja, dapatnya adalah 100 desibel. Kita lanjut. Nomor 5. Sebuah seruling ya dengan kolom udara terbuka pada kedua ujungnya memiliki nada atas dengan frekuensi 1700 Hz. Ini berarti F2-nya karena dia nada atas kedua. Jika kecepatan bunyi di udara, berarti ini V. Panjang serulingnya berapa? Oke, langsung aja ya. Kita hapus dulu deh. Nah, kita pakai persamaan Fn sama dengan N plus 1 per 2L dikali dengan V. Kemudian tinggal diubah aja sih persamaannya, sehingga ntar dapat persamaan ini. Tinggal kali silang aja. Kemudian tinggal masukin ya, karena di soalnya disebutin nada atas kedua, berarti N-nya 2. Lalu ditambah 1 dikali V-nya 340 ya, dibagi 2 Fn-nya 1700. Nah, kamu tinggal hitung ini jadinya berarti 2 tambah 1 3 ya, 3 kesini aja ya, 3 dibagi 2 dikali 1700 dikali dengan 340. Nah, caranya gini aja. Yang pertama, 0 dengan 0-nya kamu coret. Atau boleh juga gini deh. Gimana? Kapus. Sorry. Ulang ya, berarti tadi jadinya 3 per... langsung aja deh dikali ya. Biar cepet aja. 1700 dikali 2 berarti 3400. Dikali 340. 340. Nah, ini 340 dengan yang ini dicoret, tinggal nolnya 1 kan, berarti itu 3 per 10. 3 per 10. Nah, 3 per 10 itu adalah 0,3 meter. Nah, kamu ubah ke cm dikali 100 sehingga diperoleh 30 cm. Oke, kita lanjut ya. Nomor berapa nih? Ini. Oke. Nomor 6. Sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Kemudian cepat rambat bunyi di udara 340, berarti itu V. Ingat ya, pendengarnya diam berarti nanti VP-nya 0. Pendengar, P itu pendengar. VP-nya 0. Udah itu apa tuh? Dan cepat rambat sumber bunyi sebesar 20 meter per sekon. Sumber bunyi berarti VS ya. Perbandingan frekuensi bunyi yang didengar saat sumber bunyi menjauh dan mendekat itu berapa? Oke, jadi di sini kita bahas dulu untuk yang mendekat ya, yang menjauh aja deh, yang menjauh dulu. Mana nih? Oke,
Nah, kita bahas untuk sumber bunyi yang menjauh. Nah, di sini kita gunakan persamaan V dikurang VP dibagi V ditambah VS dikali Fs. Kemudian untuk yang bingung ya, kenapa kok bisa yang ini minus, yang ini plus. Nah, saya jelasin dulu deh. Jadi kan ada sumber bunyi bergerak terhadap pengamat yang diam. Nah, jadi kita anggap ini pengamat, dia diam, berarti V-nya 0. Udah itu, di sini kita bahas dia yang bergerak menjauh ya. Nah, kalau bergerak menjauh berarti sumber bunyinya ke sana kan. Nah, untuk pendengar sebenarnya sih untuk plus minusnya nggak ngaruh sih, karena kan dia 0. Cuman di sini saya tulis minus saja gitu. Nah, kalau tuh kayak sumber bunyi, kenapa dia plus? Karena gini. S ini ya kita anggap sebagai surti. Jadi surti itu nggak suka dengan Paijo gitu loh. Sementara si Paijo tuh suka banget sama surti. Nah, jadi karena surti itu dia nggak suka dengan Paijo ya, ketika dia menjauhi si Paijo maka dia bakalan senang. Nah, karena dia senang, nanti tanda VS-nya menjadi positif gitu. Oke, paham ya? Kita tinggal masukin aja angkanya, kemudian tinggal dijumlahin. Ini 340, ini 360. Nah, diperoleh 340 Fs dibagi 360. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita tinggal hitung frekuensi yang didengar pendengar pada saat sumber bunyinya mendekat. Nah, kayak gini, langsung aja ya. Dapatnya segini, caranya sama. Kemudian terakhir tinggal dibandingin aja. Nah, FPJ nya masukin 340 per 360, lalu dibagi ya FS nya FPD maksudnya segini, 340 Fs dibagi dengan 320. Kemudian yang ini jadinya dikali 320 per 340 Fs. Kemudian ini sama-sama kita bagi, dapatnya 320 per 360. Terakhir tinggal disederhanain, dapatnya 8 banding 9. Kita lanjut. Kok nggak mau ya? Nomor 11. Oke. Cahaya dengan panjang gelombang 2,4 dikali 10 pangkat minus 7 meter, berarti ini lambda ya. Lambda digunakan untuk menyinari dua celah yang berjarak 0,48 mm. Nah, ini berarti D. Jangan lupa diubah ke meter ya. Caranya dengan dikali 100. Berarti jadinya berapa? 1000 karena kan milimeter ya. Berarti 480. Sorry, dari milimeter ke meter dibagi 1000, sorry. 0,48 dikali 10 pangkat minus 3 ya meter. Ini D nya. Boleh juga D nya boleh ditulis 0,48 dikali 10 pangkat minus 3, atau boleh 4,8 dikali 10 pangkat minus 4, atau boleh juga kalau misalnya nggak mau desimal 48 dikali 10 pangkat minus 5. Dan ini semuanya satuan meter ya. Oke, kita hapus. Lanjut, jika jarak layar dengan celah adalah 1,2 meter, berarti ini L nya ya. Kemudian jarak gelap kedua dari terang pusat berapa? Ini berarti N nya. N nya 2. Oke, langsung aja kita hitung. Nah, di sini kita pakai persamaan D per L sama dengan N plus setengah ya dikali lambda. Kemudian yang ditanyakan Y, tapi Y nya itu yang kedua gitu.
Y-nya berarti ini tinggal kali silang aja ya, ke sini ke atas. Ini dia suka turun. Oke, ke sini jadinya lambda L, kemudian D yang ini tinggal pindahin ke bawah sini aja. Nah, dapatlah persamaannya ini. Y sama dengan N plus setengah lambda L dibagi D. Kemudian masukin N-nya 2 ditambah setengah, lambdanya 2,4 dikali 10 minus 7, L-nya yang tadi ya 1,2 meter, kemudian D-nya 0,48 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, terakhir tinggal dihitung aja. 2 ditambah setengah berarti 2 setengah. Kemudian yang ini tetap dulu ya. Ini juga tinggal dihitung. Dapatnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 3. Lanjut nomor 13. Pada percobaan yang digunakan celah ganda dengan jarak antar celahnya 0,42 mm. Nah, ini caranya sama kayak yang tadi. Dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian jarak celah ke layar berarti L ya. Jika jarak antara gelap kedua dan gelap keempat pada layar adalah 2,4 mm ya, ini berarti Y-nya 2,4 dikali 10 min 3. Panjang gelombang sinar yang digunakan dalam percobaan berapa? Berarti berapa lambdanya? Panjang gelombang kan? Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, di sini kita gunakan persamaan dy per L sama dengan N lambda, atau lambda sama dengan dy per NL. Tinggal masukin nilai D-nya yang ini tadi ya, dengan yang diubah ke meter. Lalu Y-nya 2,4 dikali 10 min 3, N-nya 2. Nah, kenapa 2? Karena ini jika jarak gelap kedua dan gelap keempat, jadi kayak 4 dikurang 2 gitu loh, makanya dapatnya 2. L nya 1,5 yang ini. Nah, kamu tinggal hitung aja, ini dihitung dapatnya, kalau ini dibagi ini kan 1,2 ya, 2,4 dibagi 2 berarti 1,2. Nanti adik-adik hitung aja 1,2 dikali 0,42 itu berapa. Kemudian ntar ini saya nggak ada kalkulator, jadi nggak ngitung nggak pakai kalkulator. Nanti dihitung aja ya, 0,42 dikali 1,2 berapa, tulis di sini. Kemudian dikali 10 pangkat minus 6, baru ntar dibagi dengan 1,5. Nah, ntar itu hasilnya berapa. Atau boleh juga langsung ke sini, bebas sih. Dapatnya itu kalau langsung ke sini ya 3,36 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, karena di optionnya satuannya nanometer, berarti harus diubah ke nanometer. Caranya adalah dengan dikali 10 pangkat 9 gitu. Nah, jadinya dia 3,36 dikali 10 pangkat 2 ya, minus 7 sama 9. Kemudian tinggal dihitung 3,36 dikali 100 berarti 336 nanometer. Oke, sekian dulu ya pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.